Sidang putusan cerai aktor Yama Carlos melawan Arvita Dwi Putri tinggal menghitung hari. Yana sudah siap menabuhkan genderang perang babak kedua. Andai Arvita mendapatkan hak asuh putra semata wayang mereka. Bahkan Yama sudah membuat draft memori banding sebelum majelis hakim mengabulkan gugatan cerai dan hak asuh anak yang diajukan oleh Arvita. Panasnya rebutan hak asuh anak juga terjadi antara Virgon Tambunan dan Inara Rusli. Demi mendapatkan hak asuh ketiga anaknya, Virgon menghadirkan ibunda dan juga kakak kandungnya sebagai saksi karena mereka mengaku pernah melihat Inara melakukan kekerasan terhadap ketiga anaknya. Akankah Inara menangkis tuduhan itu di depan majelis hakim? Dan mengapa Eva Manurung, ibunda Virgon, menyebut Inara sengaja menghalang-halangi pertemuannya dengan ketiga cucunya? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengulas sengkarut perceraian, rebutan hak asuh anak, dan juga kasus pidana yang membelit pasangan Virgon Tambunan, Inara Rusli, dan Yama Carlos Arvita Dwi Putri. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Drama perseteruan Yama Carlos dengan Arvita Dwi Putri istrinya sudah tersaji sejak akhir Februari 2023 lalu. Bak singa terluka, Yama meradang ketika Arvita membawa kabur Marco Carlos putranya saat ia tengah syuting di Garut, Jawa Barat. Sejak itulah saban minggu Yama getol menggaungkan sakit hatinya terhadap Arvita, baik di media sosial dan di depan awak media. Sementara Arvita yang dibombardir kata-kata kasar oleh Yama seolah paranoid bertemu dengan ayah dari putra semata wayangnya itu. Sepanjang Februari hingga September ini, Arvita hanya 2 kali muncul di depan wartawan. Pertama saat ia menggelar konferensi pers dengan kawalan ketat pada awal April. Kedua saat ia berkenan diwawancarai secara eksklusif oleh tim Star Pro Juli lalu. Bahkan jelang putusan cerai yang akan dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada 14 September mendatang, Arvita hanya berkenan menjawab pertanyaan awak media lewat video. Lalu benarkah Arvita sudah pasrah pada putusan Majelis Hakim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai persiapan hasil sidang atau keputusan pada tanggal 14 nanti, untuk saya sendiri maupun keluarga besarku, kami sudah berserah atau semua kami serahkan semua kepada Allah SWT dan meyakinkan berpegang teguh kepada hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, yaitu sebaik-baiknya pelindung maupun penolong adalah Allah SWT. Sejauh ini sih saya optimis, kami optimis atas dasar bukti dan saksi yang sudah saya berikan di Pengadilan Negeri Tangerang. Saya ya, kalau orang udah berbuat kejahatan yang udah terlalu banyak, berbuat kebusukan yang udah terlalu banyak, ketakutannya pasti paling banyak. Dari awal aja dia kan kabur dari rumah, dan itu hakim yang mulia di Pengadilan Negeri Tangerang sudah sudah kami sampaikan peristiwa itu, bahwa ketika saya lagi di Garut syuting kerja mencari nafkah loh, saya mencari nafkah loh di Garut. Dia kabur dari rumah kan? Dia kabur tanpa seizin saya. Berbeda dengan Arvita, Yama nampak lebih optimis memenangkan perkara. Cerai memang sudah menjadi harga mati karena ia dan Arvita sudah tidak bisa disatukan dalam sebuah ikatan pernikahan. Tapi yang membuat Yama geram, Arvita seolah menganggapnya seperti suami yang bucin berat hingga tak rela berpisah dengan istrinya. Padahal sejak mengetahui Arvita tinggal serumah dengan laki-laki lain, Yama sudah membunuh cintanya untuk Arvita. Saya tahu dia sakit hati, saya tahu kelihatan banget dia sakit hatinya sama saya. Gitu. Ya, kenapa harus koar-koar terus di media? Kenapa harus menyerang saya terus dengan segala macam cara? Saya melakukan ini, saya koar-koar di media, saya berbicara di media, itu karena saya sakit hati sama si perempuan. Karena saya belum bisa move on. Dia bilang, apa tuh kalau nggak salah, saya tahu Yama sakit hati, saya tahu Yama
tidak mau berpisah sama saya sampai detik ini. Astaga Tuhan. Ntar deh kalau semuanya udah putusan baru saya mau bongkar semua, bahkan mau menanggapi mulutnya si perempuan yang pernyataannya di itu ya. Cuman ini karena saya masih menghargai proses, jadi saya belum bisa bongkar semuanya tentang sebenarnya apa yang tentang sebenarnya kenapa sih saya melakukan ini semua. Yang terjadi kan banyak konflik terjadi dan kondisi panas dari pihak Yama Carlos. Saya sudah banyak diam, bahkan saya tidak memberikan klarifikasi apapun lagi gitu ya. Jarang memberikan klarifikasi apapun dan tidak ada lagi penggiringan opini maupun serangan balik kepada pihak Yama Carlos gitu. Ya, dulu Yama memang suami yang pemaaf. Tahun 2019, Yama mengaku diselingkuhi Arvita. Nominator aktor terbaik FFI 2009 itu mengaku memiliki bukti kemesraan Arvita dengan laki-laki yang berprofesi sebagai pengusaha itu dari istri pengusaha itu sendiri. Tapi saat itu Yama bersikukuh ingin mempertahankan pernikahannya dengan Arvita. Setelah pernikahan pertamanya dengan Masayu Widya Paramita gagal, Yama berharap pernikahan keduanya dengan Arvita adalah pernikahan yang terakhir dan untuk selamanya. Sayangnya sejak Januari lalu, Yama tidak tahu kalau Arvita kembali kepincut pria idaman lain. Fakta itu diungkapkan oleh Ninis Pangerang, kakak dari laki-laki yang diduga menjadi selingkuhan Arvita. Menurut Ninis, Arvita pernah tinggal serumah dengan adiknya pada Januari lalu. Jika saat itu Arvita masih tinggal serumah dengan Yama, mungkinkah saat Yama syuting di luar kota, Arvita menginap di rumah ASP, adik Ninis Pangerang? Beliau ini apabila sedang ada syuting itu bisa pergi ya, maksudnya meninggalkan rumah bisa sampai sebulan 2 bulan paling lama begitu. Jadi saya itu ke tempat adik saya itu akhir Mei ya. Akhir Mei pada saat itu Arvitanya belum ada di rumah. Jadi Arvita balik lagi ke rumah itu karena sebelumnya berdasarkan info dari orang rumah dan berdasarkan pengakuannya Arvita sendiri, Arvita pernah tinggal di rumah itu sebelum saya datang sejak Januari. Kak Ani ini adalah saksi tambahan saya di Polres Tangerang Selatan itu yang pasal perlakuan salah dan diskriminasi anak. Ya, saya memang punya beberapa bukti video yang dimana bahwa benar Arvita itu tinggal di rumah adik saya, bahwa benar ada sesuatu yang spesial di antara mereka berdua, dan juga beberapa bukti chattingan. Keyakinan Ninis Pangerang bahwa adiknya menjalin hubungan spesial dengan Arvita juga diungkapkan dirinya di depan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang beberapa waktu lalu. Ninis seolah mengemban misi, ingin membela Yama yang dihianati Arvita dan ingin menyadarkan adiknya sendiri. Ninis tidak mau adiknya terus menjalin hubungan terlarang dengan Arvita, lantaran keduanya masih terikat pernikahan yang sah dengan pasangan masing-masing. Hanya saja, kesediaannya menjadi saksi dari pihak Yama membuat Arvita dan ASP berang, hingga Ninis terpaksa angkat kaki dari rumah ASP karena mendapat intimidasi. Kalau dari pihak Arvitanya, dia mah serumah sama saya, tampak luarnya santai-santai aja. Tapi saya nggak tahu ya belakangan, karena belakangan justru kesannya ingin menyingkirkan saya. Kesannya ingin menyingkirkan kakak, kayak maksudnya kakak disuruh pulang ke Manado gitu. Iya, benar sekali. Oh, dari pihak keluarga sendiri mungkin untuk menyarankan untuk menikah siri atau mungkin gimana gitu kak? Artinya kan mereka berdua bisa dibilang kayak kumpul kebo ya kak, maaf nih sebelumnya. Benar sekali. Iya. Saya nggak pernah menyarankan demikian karena saya merasa bahwa adik saya belum waktunya, karena adik saya juga kan masih dalam proses ya, masih dalam sengketa juga, belum
belum jatuh balu istilahnya. Demikian juga halnya Kak Arvita. Jadi saya tidak menyarankan hal tersebut dalam hal ini nikah siri, karena saya merasa belum waktunya adik saya untuk mengulang kembali bahtera rumah tangga. Saya ada di sidang itu, tidak ada perselingkuhan. Bahwa disampaikan, saksi tersebut menyatakan memang pernah ada bersama dengan orang lain. Kan yang kalau dimaksud dengan perselingkuhan itu apa? Berarti kan berhubungan. Gitu. Jadi saya pikir tidak ada. Gitu. Jangan hukum ini kayak mau dibelok-belokin, berlindung di undang-undang perjinahan yang harus ke gap langsung, ada foto, ada video, baru itu bisa terbukti. Cuman kan kita kan punya pikiran, punya logika. Sekarang orang dewasa berdua dalam satu rumah, Kalau memang dia menginginkan dengan jalan kekerasan ya, yang menurut saya ini jalan yang tidak baik, secara terus-menerus seperti ini, ya saya tidak akan tahu ujungnya bagaimana. Ya, Arvita gerah dengan tuduhan perselingkuhan yang seolah menjadi senjata Yama untuk menjatuhkan reputasinya di depan majelis hakim dan halayak ramai. Terlebih dalam persidangan, dugaan perselingkuhan itu tidak bisa dibuktikan. Pihak Arvita merasa tidak ada yang salah bila Arvita ditampung sementara di rumah ASP sebelum mendapatkan tempat yang aman dan terlindung dari jangkauan pihak Yama Carlos. Sejak pergi dari rumah, Arvita memang tinggal nomaden alias berpindah-pindah karena sadar Yama akan merebut Marco dari dirinya. Yama Carlos ini ya semua dilakukan dia dengan upaya apapun untuk mendapatkan hak asuh anak, melaporkan perselingkuhan, melaporkan ke Polres Tangsel penelantaran anak, ya macam-macam lah. Jadi saya pikir manusiawi lah dengan upaya-upaya seperti itu dilakukan, tapi saya pikir itu jangan jadi barbar lah, negara ini negara hukum gitu. Salahnya di mana dan kenapa gitu loh? Kalaupun memang ada orang yang mau untuk membantu gitu loh, menjaga kami, salahnya di mana? Kenapa saya selalu speak up hampir setiap hari? Kenapa saya menggunakan kalian ini, media dan media sosial untuk menghadapi kasus saya ini? Tanpa kalian saya tidak pernah tahu Marco di mana. Tanpa kalian saya tidak pernah bisa membongkar kasus ini. Itu intinya. Saya warga sipil, rakyat biasa. Saya nggak punya perangkat apa-apa untuk membongkar adanya dugaan permufakatan jahat, bahkan dugaan perselingkuhan dan perjinahan. Saya nggak punya perangkat apa-apa. Saya bukan anak siapa-siapa, ya kan? Jalan satu-satunya saya harus bongkar ini dengan bantuan kalian dan media sosial, dan itu fakta. Berbeda dengan Arvita, Yama lebih frontal dalam mengungkapkan kekesalan hatinya. Kuasa hukum Arvita menyebut Yama bersikap barbar, baik dalam tutur kata maupun perbuatan. Benarkah Yama begitu dendam pada Arvita? Seperti inilah analisa pakar mikroekspresi. Saya melihat ada beberapa ekspresi. Satu, ekspresi marah. Dua, ekspresi ketika dia stres sebetulnya. Ya. Dan ada ekspresi juga bahwa dia menahan sesuatu yang nggak mau dia keluarin, tapi sebetulnya dia punya sesuatu atau punya informasi yang masih dia tahan. Misalnya ekspresi marah itu kan dari dengan ketika dia bicara, bibirnya itu menegang, terus kemudian matanya tuh glaring dari awal sampai akhir itu yang kayak orang melotot banget. Tapi ada kebencian nggak mungkin di Yama ke istrinya, Bang? Saya nggak bisa bilang itu kebencian ya, bahwa marah iya. Oh. Marah banget gitu, ya. Kecewa di situ. Dia mention soal peperangan gitu ya. Jadi apa model atau penekanan tentang peperangan itu seperti apa? Apakah teriak-teriakan, terus kemudian bentak-bentakan. Nah, ini tidak dimention di situ. Hanya yang tercermin dari wajahnya si Mbak Arvita ini kelihatan bahwa dia memang is anger position gitu ya. Jadi marah, kesel, enggak gitu ya. Jadi ini yang lihat dari tuh, dia tidak menganggap yang perang di state ini ada kemudian ada seperti senyum, dan namanya disgust, kayak
kalau bahasa Indonesia kayaknya tempat pilihannya is kind jijik gitu ya. Apaan sih nih kok kayak gini gitu ya. Jadi selain marah yang ditahan, Arvita juga takut menghadapi hal-hal buruk bila terjadi pertemuan antara dirinya dengan Yama. Itu sebabnya pada sidang putusan yang dihelat Kamis mendatang, Arvita tidak yakin akan hadir, sekalipun didampingi kuasa hukumnya. Tapi benarkah bahasa tubuh Arvita menunjukkan dirinya berusaha menutupi kesalahannya di masa lalu? Ini adalah ada seorang suami yang sangat marah sama istrinya karena ada sebuah perilaku yang dilakukan oleh istrinya. Tetapi yang belum kita ketahui adalah si istri ini berperilaku seperti yang disampaikan oleh sang suami. Ini kenapa? Kan nggak ada asap kalau nggak ada api. Hubungan mereka sendiri itu sebetulnya sebelumnya gimana sih? Itu yang belum terpublish di masyarakat. Sehingga kita nggak bisa cuma dari satu sisi aja. Kita nggak bisa cuma mencela bahwa istrinya memang melakukan sebuah perilaku yang katakanlah misalnya pelanggaran komitmen mereka, misalnya seperti itu ya, bisa jadi iya. Tapi yang perlu kita tetap kita trace juga adalah kenapa pelanggaran itu terjadi. Itu juga harus kita katakanlah harus dipahami oleh masyarakat juga. Di satu sisi dia sebenarnya menunjukin saya mau berani ngadepin itu, but di sisi lain dia juga agak sedikit ragu untuk menghadapi situasi karena dia sendiri belum tahu apa yang akan terjadi di sana. Hanya kemudian karena tadi dia udah mengungkapkan itu marahannya ini relatif di sini cenderung udah gitu ya. Hanya kemudian dia ngerasa bahwa saya pasti bisa lakukan itu. Karena gerakan tangannya terjadi ketika dia lihat gerakan tangannya kan gerak gitu ya. Nah ini yang nunjukin itu stressing atau penekanan kalau orang kayak misalnya posisinya gue mau istilahnya ngeluarin kukunya kira-kira gitu ya, kalau defense mekanisme yang muncul gitu ya, saya akan melakukan apa. Selain menghadirkan saksi kunci di sidang cerai, Yama juga memboyong sejumlah saksi ke Polres Tangerang Selatan dan Mabes Polri terkait kasus pidana yang dilaporkannya. Lantas siapa saja saksi kunci yang dihadirkan Yama agar Arvita dan oknum berseragam polisi berinisial DT segera ditetapkan sebagai tersangka? Benarkah Arvita akan mengajukan banding andai hak asuh Marco jatuh ke tangan Yama?